Sidak dilakukan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman beserta jajaran di Pasar Gede Solo. Di pasar ini ditemukan minyak goreng kemasan yang masih kurang dari takaran 1 liter yang membuat resah masyarakat. Mentan menemukan beragam kecurangan takaran minyak kita. Berkurangnya volume minyak bervariasi dari 5% hingga kurang dari 10%. Ini yang botol ini ada kurang. Nah, itu hanya 900 mililiter. Jadi kurang 100 ml. 900 apa? 900 mililiter. Nah, ini kurang 10%. Nah, kalau ini kurang 5%. Ini kurang 10%. Ramai penemuan minyak kita dengan isi kurang dari 1 liter membuat beberapa pabrik produsen serta distributor minyak goreng minyak kita diperiksa Satgas Pangan Polri. Seperti PT Jujur Sentosa di Tangerang, Banten. Usai diperiksa Satgas Pangan, pihak pabrik membantah adanya kecurangan isi volume minyak goreng. Pihak pabrik menambahkan bahwa volume ukuran minyak berbeda dengan ukuran volume air. Buat masyarakat umumnya 1 liter minyak goreng itu bukan 1 kilogram, tapi ya karena masa jenis atau berat jenisnya kan beda-beda gitu ya. Jadi kalau misalkan 900 gram, 910 gram itu wajar seperti itu. Yang nggak wajar yang ketika beratnya cuma 700 gram atau 500 gram padahal terteranya 1 liter seperti itu. Jadi mohon masyarakat supaya tetap melihat dan lebih juga mengerti tentang minyak goreng itu sendiri. Secara khusus, Satgas Pangan Polri memberikan solusi untuk temuan minyak kita yang tidak sesuai ukuran untuk tidak dilakukan penarikan supaya tidak terjadi kelangkaan, namun dapat dijual secara curah dengan takaran sesuai. Tim Liputan, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Presiden Prabowo Subianto marah minyak goreng bersubsidi minyak kita dicurangi. Tak hanya minyak goreng yang dicurangi, minyak mentah juga dicurangi. Hari ini Kejaksaan Agung meminta mantan Komisaris Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk bersaksi dalam dugaan korupsi ugal-ugalan para pejabat Pertamina. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait dengan kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Reza Helbi, inilah Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Presiden Prabowo Subianto marah isi minyak goreng bersubsidi minyak kita dicurangi. Dengan tegas, Presiden pastikan akan menindak perusahaan minyak goreng yang curang. Beliau itu hanya mencari keuntungan 1.000, 2.000, 10.000 rupiah di bulan suci Ramadan, mencari rezeki jangka. Kecurangan yang ditemukan dalam jual beli minyak bersubsidi minyak kita membuat Presiden Prabowo Subianto marah. Melalui Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Presiden melarang keras pihak yang menari-nari di atas kepentingan rakyat. Pemerintah pun akan menindak tegas perusahaan minyak goreng yang curang. Pesan Presiden adalah tidak boleh ada lagi siapapun itu ya menari-nari di atas kepentingan, menari di atas penderitaan rakyat. Maksudnya begini, jangan sampai hanya ingin untung sesaat kemudian rakyat yang banyak dikorbankan. Nah, ya gimana? Masa nggak marah ya kan? Orang rakyat banyak yang marah itu nggak hanya Presiden, kita juga semua marah kan ya kan? Nah, makanya saya minta awak media semua kita lihat. Intinya tidak ada siapapun itu nggak terkecuali, tidak ada orang kebal hukum di Indonesia. Menurut Presiden mengatakan seperti itu, siapapun yang melanggar, apalagi merugikan rakyat banyak, ya kita harus dengan tegas lah. Minyak kita diluncurkan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga pada 6 Juli 2022. Minyak kita diluncurkan dengan tujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan minyak goreng dengan harga murah. Pada saat itu, minyak kita diluncurkan dengan harga eceran tertinggi Rp14.000. Tim Liputan, iNews melaporkan. Hari ini Menteri Perdagangan mendatangi pabrik minyak kita yang kedapatan curang.
Perusahaan bernama PT Arta Eka Global Asia ini memproduksi minyak kita dengan takaran yang tidak sesuai dengan yang tercantum di kemasan. Kecurangan ditemukan di salah satu pabrik minyak kita di Karawang, Jawa Barat. Seluruh ruang penampungan minyak hingga produksi pun telah disegel Kemendak. Inspeksi dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai praktik kecurangan yang dilakukan. Sebelumnya perusahaan ini diketahui memproduksi minyak kita dengan takaran yang tidak sesuai dari 1 liter yang disunat menjadi 800 ml. Tidak hanya itu, pabrik ini juga menjual di atas harga eceran tertinggi yang disarankan pemerintah, yaitu Rp15.700 menjadi Rp18.000. Dari pengawasan yang diperketat itu, kami menemukan beberapa perusahaan yang melakukan pelanggaran. Tercatat ada sekitar 66 perusahaan. Tapi pelanggarannya bervariasi ya. Misalnya ada yang bundling, kemudian ada yang perizinannya tidak lengkap ya. Kemudian harga yang di atas HET. Nah, KPL-nya juga tidak sesuai. Sudah kita lakukan sanksi administrasi terhadap perusahaan tersebut. Nah, kemudian pada tanggal 24 Januari 2024 kami juga pada tanggal 24 Januari 2025 kami melakukan pengawasan atau penyegelan kepada PT NNI di Tangerang yang ditemukan juga memproduksi minyak kita tidak mencapai 1 liter atau waktu itu 750 ml. Pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Ana membongkar adanya grup WhatsApp bernama Orang-Orang Senang. Hal ini ditemukan saat rapat dengar pendapat antara DPR dan Pertamina di Kompleks Senayan, Jakarta. Anggota DPR Komisi 6 dari fraksi PDI Perjuangan Mufti Ana mengaku tidak bisa tidur saat mendengar informasi adanya grup WhatsApp koruptor di dalam lingkungan Pertamina. Grup WA bernama Orang-Orang Senang ditemukan oleh Kejaksaan Agung saat menyelidiki kasus korupsi Pertamax oplosan. Mufti juga mengatakan bahwa berdasarkan temuan yang ada, korupsi yang melibatkan Pertamina terjadi secara masif dan terstruktur. Sementara itu, Jaksa Agung mengaku akan mendalami temuan grup WA koruptor ini. Bahkan tadi malam Pak Simon, ketika kami mau tidur Pak, kami mendengar satu berita yang di-share oleh kawan kami di grup Komisi 6 Pak. Menangis hati kami Pak. Sama tahu di grup itu apa Pak? Pernyataan dari Kejaksaan Agung bahwa mereka menemukan grup WA yang judul grupnya adalah Orang-Orang Senang. Na'udzubillah min syarri dzalik Pak. Jadi ternyata mereka melakukan selama ini dengan kesadaran Pak. Dengan menari-nari di atas penderitaan rakyat, merampok bukan hanya dari negara tapi juga dari rakyat kami. Tentang grup WhatsApp kita lagi dalami ya. Kita dalami karena di tahanan tidak boleh membawa alat komunikasi. Kalau ada berarti anak buah saya yang kurang ajar, saya akan tindak. Kalau ada ya kita dalami. Di tengah kritikan kepada Pertamina, Presiden Prabowo sempat memberikan pesan menyentuh kepada jajaran Pertamina. Pesan ini disampaikan Direktur Utama PT Pertamina saat rapat dengar pendapat dengan DPR RI. Saya bersama Komisaris Utama dipanggil menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka saat itu. Ketika bertemu, pesan beliau sangat sederhana. Tidak lebih dan tidak saya kurangi. Ketika bertemu, beliau hanya menyampaikan, setialah hanya kepada bangsa dan rakyat Indonesia, setialah hanya kepada merah putih. Sambil menunjuk bendera yang berada di belakang, beliau duduk. Dan beliau pesan, Pertamina adalah soko guru dan tumpuan bangsa Indonesia. Pemirsa, hari ini Kejaksaan Agung memeriksa Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Pertamina. Informasi selengkapnya hadir usai jeda, tetap bersama kami. Hari ini Kejaksaan Agung memeriksa Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Pertamina. Ahok tiba di gedung Kejaksaan Agung pagi tadi sekitar 8:30 pagi. Begitu tiba, Ahok sempat menyapa wartawan dan menyatakan dirinya membawa sejumlah bukti dugaan korupsi Pertamina.
Kesaksian Ahok diperlukan lantaran dirinya pernah menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina pada 2019 hingga 2024. Kita datang sebetulnya kan secara struktur kan itu kan Dewan Komisaris ya, terus ada subholding. Tapi tentu saya sangat senang bisa membantu kejaksaan kalau apa yang saya tahu akan saya sampaikan. Itu. Pak Baswedan sempat bilang ada data atau rekaman nanti akan dibawa. Enggak, data yang kami bawa itu adalah data rapat apa aja ya. Tapi nanti... Sebelumnya, Kejaksaan Agung menegaskan akan memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat dalam korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018-2023. Kejagung mengaku perlu periksa pihak terkait untuk pengembangan kasus dan penyidikan termasuk memeriksa Ahok. Sesungguhnya yang kami lakukan penyidikan dalam perkara ini adalah terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam importasi minyak mentah dan produk kilang di Pertamina dan subholding termasuk KKKS tahun 2018-2023. Setelah sempat tertunda, hari ini akhirnya Menteri Keuangan memaparkan APBN tahun pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Dalam paparannya, Sri Mulyani melaporkan APBN 2025 sejak awal Januari sampai dengan 28 Februari 2025, defisit 31,2 triliun rupiah. Realisasi hingga akhir Februari untuk pendapatan negara adalah 316,9 triliun rupiah, di mana penerimaan perpajakan 240,4 triliun atau 9,7% dari target tahun ini, terdiri dari penerimaan pajak 187,8 triliun rupiah atau 8,6% dari target. Sementara kepabeanan dan cukai 52,6 triliun, ini adalah 17,5% dari target 301,6 triliun di APBN. Dari total keseimbangan terjadi defisit 31,2 triliun rupiah untuk posisi akhir Februari, atau ini sebesar 0,13 dari PDB. Saya ingatkan kembali kolom sebelahnya, APBN didesain dengan defisit 616,2 triliun. Jadi ini defisit 0,13%, tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53% dari PDB, yaitu 616,2. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin serius kembangkan teknologi AI. Usai jeda kita akan lihat apa langkah Gibran berikutnya. Tetap bersama kami. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau kegiatan program Nasional Digital AI atau Pandai di SMA Negeri 66 Jakarta. Gibran tekankan pemanfaatan AI untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas belajar mengajar. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau kegiatan Pandai, program nasional digital AI di SMA Negeri 66 Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan oleh AICO, Komunitas Artificial Intelligence terbesar di Indonesia. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat transformasi digital di sektor pendidikan melalui pemanfaatan kecerdasan buatan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa AI dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kreativitas sekaligus mengasah kemampuan para siswa dalam memecahkan masalah dalam pelajaran. Kita memfollow up pertemuan yang kita lakukan di beberapa minggu yang lalu ya dengan komunitas AI.
Hari ini ada di SMA 66, mereka mempelajari ya basic prompting lah untuk menunjang pekerjaan-pekerjaan dan tugas-tugas sehari-hari mereka. Tadi sudah saya katakan, di negara-negara lain, negara-negara maju, pemerintahnya berlomba-lomba untuk membekali anak-anak muda dengan AI. Jadi Indonesia jangan sampai ketinggalan, kita harus cepat adaptasi karena sekali lagi AI ini penting sekali untuk menunjang produktivitas dan kreativitas. Lebih lanjut, Gibran menyampaikan bahwa meskipun AI memiliki kecerdasan yang luar biasa, teknologi ini tidak akan bisa menggantikan peran manusia. Namun mereka yang enggan belajar dan beradaptasi dengan AI akan tertinggal oleh mereka yang mampu memanfaatkannya. Tim Liputan, iNews melaporkan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau langsung insiden gerbong kereta terbakar saat terparkir di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Selain prihatin, Menhub juga akan mengupayakan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi untuk menyelidiki penyebab terbakarnya gerbong. Dan informasinya akan sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Saya Reza Helmi dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Wow, ini nggak editan ya, ini real ini. Kereta kebakar di Stasiun Tugu, Yogyakarta. 3 gerbong cadangan kereta berjenis stainless steel ini terparkir di rel stabling dan terbakar pukul 6.44 pagi. Api berhasil dipadamkan tidak sampai 1 jam setelah 5 unit pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau langsung insiden gerbong kereta terbakar saat terparkir di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Menteri Perhubungan juga menyampaikan turut prihatin atas insiden ini dan akan melakukan evaluasi terhadap internal KAI. Selain itu, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi juga akan dikerahkan untuk membantu penyelidikan penyebab kebakaran. Saya sudah meminta kepada seluruh jajaran, tidak hanya kereta api, tapi juga seluruh Direktorat Jenderal yang terkait dengan moda transportasi untuk meningkatkan keselamatan, kemudian keamanan, ya, menghindari hal-hal yang seperti ini terjadi.